Indonesia dan saya saat ini ada di Amerika jam 3 subuh. Semoga saya tidak sampai menyampaikan sesuatu di luar jalur ya, karena di sini masih subuh antara bangun pagi atau belum tidur. Tapi senang sekali bisa berjumpa dengan ibu-ibu yang begitu semangat, dan tentu kita semua rindu untuk belajar firman Tuhan pada petang hari waktu Indonesia, dan nanti mungkin Pak Cecep menjadi moderator yang akan mengarahkan pertanyaan. Saya hanya singkat saja, ibu-ibu, dan semoga kalau waktu saya share slide bisa terlihat dengan jelas karena saya hanya akan presentasi. Tapi mungkin saya berikan waktu kepada Pak Cecep dulu ya, karena sebagai moderator. Silahkan, terima kasih. Silakan Pak Cecep. Sepertinya masih di mute ya, Pak Cecep. Ya, oke. Makasih Pak. Terima kasih. Ya, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Selamat sore juga Pak Dedi, selamat sore waktu Indonesia. Di sana mungkin pagi ya Pak ya. Subuh, betul. Ya, talk show kita hari ini temanya adalah hidup dalam firman. Nah, sebelum kita membicarakan atau nanti Pak Dedi akan menyampaikan tema ini, tema yang sangat penting dan juga sangat berguna untuk kita semua. Sedikit saya ingin sampaikan mengenai profil dari Bapak Dedi Sutendi ya. Pak Dedi adalah seorang pembicara seminar, pengkhotbah, seorang trainer, dan juga fasilitator retreat ya Pak. Dan beliau berdomisili sekarang di Los Angeles. Beliau didampingi oleh istri tercinta, Ibu Evangelis Santa Rusliana, dan keluarga ini ya. Pak Dedi mempunyai seorang putra. Suaranya kurang keras. Oh, suaranya kurang jelas. Kecil banget. Ya, mudah-mudahan lebih jelas ya. Seorang putra. Ya. Ya, oke. Pak Dedi mempunyai seorang putra bernama Kevin Archibald Ginta, berusia 24 tahun, dan seorang putri Haris Audrey Ginta, berusia 19 tahun. Ya, mungkin sedikit itu perkenalan mengenai profil dari Bapak Dedi Sutendi. Baik, ibu-ibu, kita akan mendengarkan pembahasan dengan tema hidup dalam firman disampaikan oleh Bapak Dedi Sutendi. Saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Cecep. Semoga suara saya cukup jelas, ibu-ibu. Pak Cecep cukup jelas? Jelas Pak. Jelas ya, baik. Karena seringkali ada gangguan mungkin internet atau sambungan entah di rumah ataupun mungkin di dalam connection. Senang sekali di dalam hari ulang tahun yang ke-70 dari ibu-ibu yang begitu semangat bicara bagaimana kita 3M ya, yaitu yang pertama adalah mencintai firman Tuhan. Ibu-ibu boleh mengulang kalimat walaupun di rumah masing-masing tetap di mute. Kita ulang sama-sama yuk, 1, 2, 3. Mencintai firman Tuhan. Yang kedua, mempelajari firman Tuhan. Yang ketiga adalah menghidupi firman Tuhan. Nah, ini adalah yang kita akan simpulkan dan bicara tentang bagaimana kita hidup di dalam mengasihi, mempelajari, dan menghidupi firman Tuhan tentu berhubungan dengan kondisi hati. It's about the heart. Karena bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan kalau hati kita tertutup, hati kita keras, atau hati kita terhimpit dengan sesuatu. Kita mohon Roh Kudus memimpin pembicaraan kita. Saya akan secara singkat saja, tetapi nanti mungkin kita akan lebih banyak dalam tanya jawab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, walaupun kami berbeda lokasi, ada perbedaan waktu, tapi tidak menghambat kami untuk belajar firman Tuhan.
Tolong hamba-Mu dalam keterbatasan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berkati kaum ibu yang sudah hadir dari berbagai gereja. Dan ini adalah satu contoh yang indah. Kami sebagai tubuh Kristus dari berbagai denominasi, dari berbagai gereja menjadi satu untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati di dalam waktu yang singkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ibu-ibu yang terkasih, apakah saya bisa share screen? Kalau boleh, mungkin ibu-ibu bisa melihat gambar ini. Apakah bisa terlihat dengan jelas, Pak Cecep? Terlihat jelas nggak, Pak? Share screen-nya belum muncul, Pak. Belum. Oh, belum muncul. Saya ulang lagi ya, sebentar. Tunggu. Kalau sekarang, Pak? Ya, oke. Ya, sudah. Sudah cukup. Apa gambarnya penuh, Pak? Pak Cecep, gambarnya penuh? Ya, sudah penuh. Sudah, ya. Baik. Ya. Saya akan mengawali dengan bagian firman Tuhan karena waktu terbatas. Saya tidak akan baca semua, tapi dari ayat 20 saja, ya. Dari Markus 4 ayat ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu sama-sama ibu katakan berbuah, ya. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, seperti saya awali tadi, ibu-ibu yang terkasih, bagaimana kita hidup di dalam firman itu mulai dari kondisi hati. Dan itu jelas sekali disampaikan di dalam bagian Markus, dan mungkin boleh yang lain di-mute dulu supaya tidak ada gangguan suara sehingga ibu-ibu boleh mendengar dengan jelas. Nah, satu kali di sebuah gedung yang terbakar karena dihantam oleh pesawat yang intentionally dengan sengaja dibom waktu 9/11, mungkin Bapak Ibu tahu persis peristiwa ini yang terjadi di pusat kota New York, ya. Ada bangunan yang begitu megah hancur, ada begitu banyak ratusan jiwa yang tidak terselamatkan, dan ada barang-barang yang berharga musnah karena terbakar. Tapi yang menarik, ibu-ibu yang terkasih, dan di sana ditemukan ada sebuah Alkitab, ya, di mana Alkitab itu yang bagian lainnya terbakar, tetapi ada satu ayat, yaitu dari bagian ayat itu dari Matius 5, 38 sampai 44, itu tidak terbakar. Saya tidak akan membahas isi ayat itu, ya. Nanti di bagian akhir tolong dibaca tuh. Ini adalah konsep retaliation, tetapi di dalam prinsip kekristenan. Tentu, sekali lagi ya, ini adalah sebuah tindakan yang tidak bisa diterima. Ada satu intensi yang jahat dari orang-orang untuk menghancurkan gedung yang telah memakan korban jiwa sekian banyak. Tetapi indah sekali ya, di antara gedung yang hancur itu ditemukan Alkitab yang terbakar, namun tidak musnah. Nah, percis yang tidak terbakar itu adalah dari Matius 5, 38, 44. Saya tidak akan bahas itunya, karena nanti ibu-ibu atau nanti Pak Cece bisa bantu membacakan untuk kita, ya. Nah, di dalam perumpamaan di dalam Alkitab ini adalah satu hal yang penting untuk kita melihat bagaimana keadaan hati manusia. Secara cepat saja kita akan melihat bagian ini, karena nanti akan diperdalam dalam tanya jawab, karena kita akan membahas tentang 40 days in the Word, bagaimana kita belajar dalam firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah tentang penabur, yang kedua tentang benih, yang ketiga adalah tentang tanah. Ya, siapa itu penabur? Yaitu seorang yang menaburkan firman Tuhan. Mungkin itu hamba Tuhan, mungkin ibu-ibu yang sedang men-sharingkan bagian firman Tuhan untuk persekutuan, atau ketua komsel di gereja kami namanya komit, ya, kelompok kecil, kelompok yang dimana kita bisa bertumbuh bersama-sama. Nah, 40 days in the Word, bagaimana kita belajar dalam firman Tuhan itu baru menjadi sesuatu yang menggairahkan kalau kita melakukannya bersama. Tidak ada kegiatan rohani, bahkan kita tidak bisa bertumbuh secara rohani kalau kita melakukannya sendirian. Saya ulang, ibu-ibu yang terkasih, kita tidak mungkin bertumbuh secara rohani jikalau kita melakukan sendirian. Pertumbuhan rohani itu bisa dilakukan jikalau kita bersama-sama ada dalam satu komunitas. Saya sangat kagum dengan ibu-ibu. Saya mendengar dari penginjil Steffi bahwa ini adalah dari berbagai gereja. Wow, ini satu kesaksian yang baik, ya.
bagaimana ibu-ibu dari berbagai denominasi hanya punya tujuan satu, sama semua. Bagaimana kita belajar firman dan hidup di dalam firman. Nah, tapi kembali kepada benih itu sendiri, ya. Apa yang Tuhan mau katakan dalam firman Tuhan itu yang perlu kita dengar. Itu yang perlu kita camkan dan itu yang perlu kita lakukan. Dan ini sangat berhubungan dengan gambaran atau keadaan hati manusia. Nah, satu kata yang dimulai dari perumpamaan itu dengan kata dengarlah. Ini adalah satu tradisi dari orang Yahudi yang seringkali pada waktu menjelaskan sesuatu dimulai dengan kata shema, dengarlah, ya. Dikatakan adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, yang pertama adalah bicara tentang tadi ya benih yang ditaburkan, dan ini menyangkut 4 kondisi hati manusia, ya. Nah, ibu-ibu yang terkasih, dan kita akan mulai dari sini dulu, ya. Ada satu jenis hati yang disebut dengan disconnected heart, yaitu hati yang tidak terhubung, hati yang terputus. Dikatakan pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Artinya apa? Yaitu ada orang-orang yang mungkin mendengar firman Tuhan, tapi firman itu tidak pernah nempel di hati. Ya, datang ke gereja tiap minggu, tapi kehidupannya tidak berubah. Tidak ada transformasi kehidupan, sekalipun dia mendengar firman Tuhan tiap minggu. Kalimat yang mungkin akan kita tekankan di sini adalah bukan seberapa banyak, seberapa sering kita dengar firman, tapi seberapa dalam firman itu tertanam dalam hati kita. Karena itu menjadi kesempatan buat si iblis mengambil firman yang ditaburkan. Nah, ini adalah satu tanda awas ibu-ibu yang terkasih, ya. Sering kali tanpa sadar kita menjadi puas karena kita sudah datang ibadah tiap minggu, kita ikut persekutuan wanita, kita mungkin di dalam era Zoom seperti ini atau webinar, kita bisa mendengarkan banyak khotbah dari YouTube. Tapi kalau kita hanya mendengar dan membiarkan benih itu diambil oleh si jahat, sekali lagi, seberapa sering kita dengar khotbah, seberapa banyak kita mungkin belajar firman Tuhan, itu tidak akan mengubah hati kita. Dan ini yang disebut dengan disconnected heart. Yang kedua adalah divided heart, hati yang terbagi. Ya, dikatakan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Artinya apa? Ya, dikatakan demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dan gembira. Tapi sekali lagi ya, ketika ada penderitaan, penganiayaan, firman itu sama sekali tidak berbuah. Bahkan di sini katakan orang itu segera murtad. Arti murtad dalam bahasa Inggris adalah apostasy, yaitu meninggalkan kebenaran dan akhirnya dengan kata yang mungkin lebih strong, lebih kuat, meninggalkan Tuhan. Nah, ibu-ibu yang terkasih, seberapa banyak di dalam masa pandemi ini, ya, orang mungkin suka dengar firman Tuhan, tapi bertanya, ya, benar nggak sih janji Tuhan untuk hidup saya? Kok saya sudah ikut Tuhan, ikut persekutuan wanita, rajin melayani, tapi saya menderita. Saya sakit. Tadi pagi, waktu Amerika, maksudnya kemarin berarti ya, saya bicara dengan seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan setia. Tetapi baru ketahuan di tubuhnya ada satu benjolan yang kemungkinan itu disebut limfoma atau cancer. Seringkali kita bertanya, why bad things happen to good people? Ya, kenapa hal buruk terjadi pada orang-orang yang baik? Nah, bagaimana kita bertahan dalam penderitaan, bahkan di dalam kesesakan, itu sangat bergantung bagaimana firman Tuhan itu ada dalam hati kita. Tapi dengan sekali lagi dengan catatan, ya, hati kita tidak terbagi. Hati kita hanya fokus pada firman Tuhan. Sehingga kita bukan menjadi murtad, tapi kita menjadi kuat. Kita dipakai Tuhan untuk menolong, menguatkan mereka yang di dalam pergumulan. Yang berikut, ibu-ibu, adalah distracted heart, yaitu hati yang terganggu. Di dalam firman Tuhan itu ada seperti yang digambarkan di dalam firman Tuhan dalam Lukas adalah seperti Marta. Ya, sibuk. Hati-hati itu, ibu-ibu. Ya, seringkali mungkin pelayanan membuat kita sibuk.
Dan kesibukan membuat kita jadi semakin khawatir. Kan dikatakan sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpinya sampai mati sehingga tidak berbuah. Artinya, ya, itu orang yang mendengar firman Tuhan, tapi kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, keinginan itu menghimpit firman Tuhan. Bahaya terbesar di dalam masa-masa pandemi seperti ini adalah kekhawatiran. Kita bukan berarti tidak khawatir, kita bisa mengalami kekhawatiran termasuk saya. Tapi seringkali tipu daya dunia ini mengalihkan perhatian kita bukan kepada Tuhan, tapi kepada yang lain. Sehingga tidak heran, sekali lagi ada orang Kristen bertahun-tahun ke gereja. Ada orang Kristen bertahun-tahun melayani, tapi hidupnya tidak berbuah. Ya, karena mungkin sekali lagi di luar, outside, kelihatannya mungkin sibuk-sibuk seperti Marta. Tapi Tuhan Yesus menegur Marta, engkau telah kehilangan yang terbaik. Ibu-ibu, ada satu buku yang bagus sekali, entah sudah diterjemahkan atau belum, judulnya ini. Having Mary's Heart in Martha's World. Dikatakan biarlah kita punya hati seperti Maria di dunia Marta. Di sini kalau ditanya, ibu-ibu sibuk enggak? Kalau kita suruh angkat tangan, semua juga sibuk, termasuk saya juga sibuk, ya. Tapi jangan sampai busyness, kesibukan itu membuat kita kehilangan yang terbaik. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, kenapa Marta ditegur Tuhan? Katanya bagus sekali dalam bahasa Inggris, ya. Bukan Martha was busy. Tidak dikatakan demikian loh. Martha was distracted. Perhatian Marta itu dialihkan pada hal yang lain. Hatinya bukan ditujukan pada Yesus seperti Maria. Kita sempat protes, ya. Kenapa Marta yang sibuk malah Marta yang ditegur? Padahal Maria cuma duduk diam malah dipuji. Karena yang Tuhan inginkan adalah sebelum kita melakukan sesuatu, kita menguji hati kita. Untuk siapa kita melakukan semuanya itu? Untuk siapa kita melayani? Jangan sampai kita menyibukkan diri, tapi sebetulnya kesibukan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan ego kita, menyenangkan diri kita. Ibu yang terkasih, maafkan, saya dikatakan dalam bagian ini, Martha was distracted, artinya perhatiannya terbagi. Tetapi terbagi untuk apa? Ada dua hal yang perlu kita renungkan. Kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan, atau kita melakukan pekerjaan bersama dengan Tuhan. Ibu-ibu, saya ulang kalimat ini. Apakah kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan? Itu Marta. Ataukah kita melakukan pekerjaan bersama dengan Tuhan? Itu Maria. Dan biarlah kita mohon Tuhan menerangi hati kita. Yang Tuhan inginkan adalah jenis hati yang keempat, devoted heart, ya. Sebagian jatuh di tanah yang baik, ya, tumbuh dengan subur dan berbuah, hasilnya tadi saya sebutkan, ya. Artinya apa? Yaitu ditaburkan di tanah yang baik, orang yang mendengar, menyambut firman, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Apa sih buah yang dihasilkan? Mungkin ibu-ibu bertanya. Yang pertama adalah bagaimana kita menghasilkan jiwa bagi Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Yang berikutnya adalah kita menghasilkan kekudusan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita menjadi berkat buat orang lain, berbagi. Di tengah masa pandemi, saya sangat bersyukur ada banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya berbagi. Bukan hanya minta berkat, tapi dalam doanya, Tuhan jadikan saya berkat buat orang lain. Itu bagaimana hidup kita menjadi semakin hari semakin seperti Kristus, buah roh, dan melakukan pekerjaan yang baik. Nah, bukan itu saja, hidup kita kalau diisi dengan firman Tuhan, hidup kita menghasilkan pujian dan ucapan syukur. Inilah buah yang Tuhan inginkan. Jadi, pada waktu si perumpamaan ini diberikan untuk kita, adalah tujuannya ini. Hidup kita menghasilkan buah. Nah, buah apa yang sudah kita hasilkan, ibu-ibu? Nah, kita berhubungan dengan 40 days in the Word, ya. Kita mulai dengan singkatan PPKM, ya, supaya mudah diingat, ya. Yaitu yang pertama adalah perkenalkan, ya, perkenalkan firman Tuhan kepada anggota persekutuan kita mungkin yang kita tahu bahwa mereka belum mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, persiapkan, ya.
Kemudian yang berikutnya adalah, maafkan ini tidak keluar semua tulisannya, yang berikutnya adalah katakan, dan yang terakhir adalah menerapkan, mendoakan. Saya menggunakan singkatan yang sangat familiar di telinga kita, PPKM, bahkan Menteri Luhut mengatakan Jawa dan Bali masih dalam PPKM, walaupun dikatakan pandemi mulai menurun. Tapi PPK masih berlaku, kita tetap menjaga prokes. Saya senang dengan ibu-ibu yang melayani, termasuk Pak Cecep di sana, ya, memakai masker, tetap ada prokes. Nah, bukan sekedar kita memperhatikan prokes untuk kesehatan jasmani, tapi memperhatikan prokes untuk kesehatan rohani. PPKM, yang pertama adalah perkenalkan, yang kedua persiapkan, yang ketiga katakan, yang keempat menerapkan dan mendoakan, ya. Dan biarlah ini bukan hanya menjadi pelajaran kita belajar firman, tapi ini menjadi perjalanan hidup kita di dalam firman. Itu saja dulu Pak Cecep, saya lebih senang mungkin ada tanya jawab supaya ada waktu yang cukup untuk kita berbicara dengan ibu-ibu yang sudah hadir pada saat ini. Silakan Pak Cecep. Terima kasih, terima kasih banyak Pak Dedi sudah menyampaikan dengan begitu terang, meskipun sangat singkat sebetulnya. Tetapi ini kita akan dalami dengan beberapa kesempatan tanya jawab. Nah, untuk kesempatan ini tanya jawab diberikan kepada para wakil dari gereja-gereja yang tergabung, ya, dari 6 gereja ya yang sudah tergabung pada hari ini. Yang pertama saya beri kesempatan kepada Ibu Ciencien yang ada di tempat sini ya. Silakan Ibu Ciencien, mungkin ada hal yang bisa ditanyakan ke Pak Dedi. Nanti Pak Dedi langsung menjawab saja ya Pak ya. Jadi satu pertanyaan. Baik, satu pertanyaan. Terima kasih Pak Cecep. Oke, suara saya terdengar jelas ya Pak? Terdengar Ibu, Ya, terima kasih. Silakan. Perkenalkan, nama saya Cien, saya dari Gereja Kristen Kalam Hidup. Oke. Saya mau berbagi sedikit, saya mengikuti kelas, bukan kelas, mungkin gerakan 40 Day ya. Saya ikutin itu dan ternyata luar biasa ya. Saya mengalami secara pribadi, terutama di sesi yang karena saya membawakan doakan dan personalisasikan, itu membuat saya merasa bahwa firman itu berbicara langsung bagi saya gitu. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, ya. Saya kan sudah mengalaminya nih, dan saya sudah kebetulan saya tuh ketua komisi wanita di Gereja Kristen Kalam Hidup. Jadi saya tuh membagikan kepada pengurus untuk bisa melakukan menerapkan 40 Day ini kan. Nah, mereka karena sudah sekarang kan nyamannya udah 2 tahun lebih sampai 3 tahun ya. Nyamannya tuh dengan Zoom online gitu ya. Nah, sedangkan sebenarnya yang karena saya sudah merasakan bagusnya sih onsite gitu ya, biar Betul. lebih live gitu. Nah, punya trik and trip nggak Pak? Kira-kira ibu-ibu gimana biar bisa diajak jangan online gitu ya? Bisa. Ya. Karena sekarang pandemi udah mulai membaik gitu ya. Mungkin ada beberapa tips supaya saya juga bisa menerapkan 40 Day ini yang menurut saya bagus sekali gitu. Terima kasih. Terima kasih, ini pertanyaan yang baik, dan kebetulan saya itu ikut kurang lebih mungkin dengan Ibu Stevi juga di gereja kami. Kalau saya mungkin ada 4-5 kelompok nih, Bu Cencen ya. Jadi menarik sekali dengan bapak-bapak, kami mengadakan 40 days in the word ini on-site. Tapi dengan ibu-ibu yang sangat hati-hati, Zoom. Karena ibu-ibu mungkin lebih ingin memproteksi bukan hanya dirinya, tapi juga anak-anak ya. Nah, tapi saya ingatkan kepada bapak-bapak, saya bilang walaupun kita on-site, kita jaga jarak loh. Kita tetap prokes. Jadi sebetulnya, ibu-ibu yang terkasih, tidak mengurangi makna kedalaman. Selama para peserta punya komitmen. Karena saya melakukan 2 hal. Ada yang by Zoom, ada on-site. Nah, problemnya adalah pada waktu Zoom memang kita tidak ada interaksi langsung. Betul nggak Bu ya? Sulit sekali, maafkan. Saya bukan tipe orang yang pengen tahu, kamu bikin PR nggak? Jurnalnya dibuat nggak? Nah, kalau by Zoom kan nggak kelihatan ya, Bu? Betul. Kelihatan. Betul nggak, Bu ya? Betul. Kelihatannya nunduk, padahal itu bukunya kosong semua. Ya. Who knows? But I don't want to judge. Saya tidak mau menghakimi. Saya katakan, saya di sini bukan sebagai guru. Saya di sini sebagai fasilitator, karena nanti yang memimpin itu bergantian. Tadi Ibu mengatakan,
bagian ibu dalam mempersonifikasi. Bagian saya adalah yang disebut dengan space pets. Kebetulan saya yang harus menyampaikan itu. Ada pertanyaan yang saya ajukan, tetapi saya katakan, ini sekali lagi bukan sekedar pelajaran, bukan sekedar ngisi-ngisi bagian yang kosong, tapi bagaimana kita menjadikan firman itu sebagai our journey. Jadi ibu jangan menjadi discouraged, go ahead mau lakukan by Zoom atau by onsite, tetapi memang betul. Kalau saya boleh sarankan, onsite lebih baik. Ibu-ibu itu sangat kreatif. Mungkin di tempat yang terbuka sambil minum teh, minum kopi, makan gorengan. Kota Bandung terkenal dengan gorengan-gorengan ya. So, just enjoy the fellowship. Karena apa? Semakin kita intentionally melakukan ini, semakin kita punya komitmen, semakin kita betul-betul mau bertumbuh di dalam kelompok, saya yakin ibu-ibu akan menjadi, sekali lagi ya, pembawa gerakan ini lebih hidup untuk orang-orang atau jemaat yang kita layani. Sekali lagi, ini sebagai sebuah perjalanan, bukan pelajaran. Karena kalau pelajaran itu PA. Ini adalah perjalanan 40 hari berjalan dalam firman. Mungkin ini agak di luar konteks pertanyaan. Loh, sesudah 40 hari gimana Pak? Ada jemaat tanya. Saya bilang lanjutkan. Tapi bukan dengan kelompok yang sama, kelompok yang berbeda. Dan kelompok kita menjadi kelompok yang contagious, menularkan semangat dan spirit. Tapi jangan jadi kelompok yang eksklusif. Itu aja jawaban saya ya. Terima kasih. Pertanyaan baik sekali. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Dedi, Ibu Cincin cukup? Terima ya? kasih. Oke, baik. Di Zoom juga ada Ibu, ada Semu ya, Semu Yulianti dari GPMBRI. Kalau ada hal yang mau disampaikan, pertanyaan mungkin saya bisa berikan kesempatan. Ada Semu Yulianti. Iya Pak. Iya Pak. Oh ya, silakan. Terima kasih Pak Cecep. Ya. Pak Cecep, saya ingin menanyakan apakah ini menyangkut hanya pertanyaan aja atau minat atau semuanya kita boleh sampaikan dari apa yang dibicarakan itu? Ya, yang diutamakan pertanyaan dengan bagian firman Tuhan tadi ya yang diutamakan. Tapi kalau memang ada hal yang lain juga yang masih berhubungan, silahkan Bu, dipersilakan. Iya, terima kasih. Seperti yang telah disampaikan kepada saya mengenai bagaimana beberapa pertanyaan yang diberikan kepada kami dan saya terima dari teman yang mengikuti di PDW. Di sini kami sudah di gereja kami, maksud kami memiliki ada 3 grup baca Alkitab yang diikuti oleh ibu-ibu KW kami dan tiap grup terdiri dari 15 orang. Selain itu kami juga ibu-ibu di gereja kami ikut juga pembinaan, di mana pembinaan dari gereja itu mempelajari tentang apa yang ada di Alkitab tentang kepastian keselamatan dan pertumbuhan rohani. Nah, di gereja kami ini ibu-ibu yang ada 3 grup ini yang menjadi pertanyaan kami adalah yang terbaik apa yang bisa diterapkan di gereja kami itu berkaitan 3 grup ibu-ibu ini. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Tadinya saya juga mau bertanya apakah lebih baik online atau onsite, tetapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi bahwa onsite lebih baik dan apabila onsite dilakukan mungkin bisa dikembangkan untuk lebih lanjut. Tapi kalau di gereja kami sudah ada 3 grup ini, sebaiknya bagaimana penerapannya untuk masing-masing grup-grup yang ada ini. Dan juga kami dari GPMBRI, para pengurus sangat berminat sekali untuk menerapkan 40 hari di dalam firman ini, dikarenakan dari yang kami baca dan kami pelajari bersama, di sini melalui video-video dan melalui buku-buku buku 40 hari ini sangat menarik sekali bagi kami, di mana di dalam buku ini sungguh sangat memberkati ya, bagaimana kita membaca, merenungkan, bahkan di dalam buku ini kita boleh menghidupi firman itu. Dan yang terutama yang membuat kami sangat tertarik dengan buku ini adalah pada waktu di buku Rikoren ini adalah
mengatakan bahwa firman Allah adalah firman yang hidup. Di sini dikatakan juga firman Allah tidak seperti buku lain manapun, firman itu hidup, dan ketika Allah berbicara, kehidupan Anda akan ditransformasi, tetapi perubahan itu hanya dapat terjadi jika kita menjadikan Alkitab sebagai standar yang berotoritas bagi kehidupan kita, kompas yang bisa kita andalkan untuk menunjukkan arah, juga nasihat yang kita patuhi untuk membuat keputusan-keputusan yang bijaksana, standar yang kita dapat gunakan untuk mengevaluasi segala sesuatu. Dan di dalam buku ini juga mengatakan untuk dapat menjadi serupa dengan Kristus, kita harus menjadi terjemahan-terjemahan hidup dari firman Allah. Untuk itu maka kami sangat berminat sekali untuk menerapkan buku ini. Mohon bisa dibantu untuk mengembangkan ketiga grup baca Alkitab di gereja kami. Terima kasih, Pak. Mari silakan Pak Dedi. Ya, mungkin ini sharing dari apa yang saya alami di gereja ataupun apa yang saya kerjakan di dalam bagian tentang perjalanan 40 Days in the Word dengan kegiatan PA dan pemuridan yang sudah berlangsung di gereja kami. Jadi begini semua, di hari Selasa saya memang memimpin atau mengajar pemahaman Alkitab selang-seling dengan MPD, Malam Puji dan Doa. Jadi perjalanan 40 hari dalam firman tidak mengganggu kegiatan yang sudah ada. Karena kalau enggak menjadi bentrok ya. Jadi saya tekankan pada jemaat, hari Selasa ini saya khusus mengajar firman Tuhan dalam bentuk Bible study. Nanti kita belajar tentang tokoh Alkitab, belajar tentang spiritual formation, perjalanan rohani, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan penggalian firman Tuhan. Lalu pada hari Kamis, kami juga ada kelompok untuk para pengurus aktivis, yaitu kelompok pemuridan. Saat ini kami menggunakan buku yang ditulis oleh Edmund Chan, judulnya adalah Root and Wings. Itu buku yang bagus sekali, itu Kamis. Nah, Selasa adalah PA, Kamis adalah pemuridan dengan audiens yang berbeda. Bagaimana dengan 40 Days in the Word? Nah, kami juga sadar, jangan terlalu banyak kegiatan, Selasa PA, Kamis juga ada pemuridan, tapi pemuridan kami lakukan hanya sebulan sekali. PA 2 minggu sekali. Dan bagaimana dengan 40 Days in the Word? Jangan terputus. Harus dilakukan minimal 7 minggu. Karena minggu terakhir adalah minggu untuk menyimpulkan dan celebration. Jadi semua tidak usah mengganggu yang sudah ada, karena bagi saya belajar tentang keselamatan itu penting. Ya, belajar tentang doktrin itu penting. Itu tidak menggantikan perjalanan 40 Days in the Word. Tetapi bagaimana jemaat boleh bertumbuh dalam firman itu perlu di backup, yaitu dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Dengan adanya 40 hari berjalan dalam firman, ada satu destination, ada satu tujuan yang jelas, ada satu gerakan bersama yang seragam. Nah, saya rindu sebetulnya, dan ini bicara untuk seluruh pemimpin gereja. Sebelum pada jemaat, dimulai dulu dari pemimpin. Dimulai dulu dari majelis. Dimulai dulu dari pengurus wanita, baru pada jemaat. Jadi jangan dibalik ya, gerakan ini bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Itu pengalaman kami. Karena kalau kita langsung menyentuh di bawah, sedangkan kita orang pemimpin, nanti akan menjadi kesulitan. Dan saya selalu katakan, bukan saya atau Muse atau semua yang menjadi pemimpin tiap minggu. Kita bergantian. Nah, pemimpin-pemimpin ini yang akan nanti menjadi fasilitator di dalam 40 Days in the Word, 40 hari belajar di dalam firman Tuhan. Nah, jadi semua lakukan apa yang sudah dikerjakan saat ini, tapi ini mungkin bisa menjadi sebuah gerakan yang akhirnya nanti bukan hanya menjadi sebuah program, tapi betul-betul jemaat menyadari ya bahwa saya membutuhkan firman Tuhan bukan hanya pada hari Minggu, tapi setiap hari. Dan bukan hanya saya mendengar atau mempelajari, tapi saya membagikannya untuk orang lain. Itu tujuannya di sana. Ya, semoga bisa menjawab semua. Saya kembalikan pada Pak Cecep. Terima kasih Pak Dedi sudah menjelaskan dengan sangat jelas bagi kita ya. Juga untuk semua. Terima kasih. Berikut barangkali ada pertanyaan atau tanggapan dari Muse Chong Sekyun ya, dari gereja Kalam Kudus ya.
Muse ya, silakan. Dan setelah Muse nanti kalau ada Ibu Emilda dari Anugerah bisa bersiap ya. Terima kasih. Silakan semua Muse. Terima kasih Pak Cecep, terima kasih juga Pak Dedi untuk Sama-sama. sharing firman. Terima kasih juga untuk beberapa sharing, dan saya juga bersyukur punya kesempatan ikut gerakan 40 Days in Word ini gitu ya. Dan saya juga berpikir iya ya, hal yang menarik yang seharusnya juga bisa menjadi gerakan yang dilakukan di gereja Kalam Kudus gitu. Nah, tetapi mungkin ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan bagi saya. Bagaimana Pak untuk menerapkan hal ini khususnya bagi lansia gitu? Apakah Pak Dedi bisa membagikan pengalaman atau kiat-kiat menggunakan materi ini gitu ya? Karena kalau dilihat ada beberapa hal mungkin untuk lansia agak kesulitan digunakan, tetapi mungkin Pak Dedi bisa membagikan kiat-kiat dan pengalaman Bapak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Muse yang juga menjadi sahabat baik saya yang sudah saling kenal begitu lama ya. CC untuk pertanyaan. Memang kami juga mengalami hal yang sama. Nanti mungkin rekan-rekan dari Anugerah boleh tambahkan juga atau dari gereja-gereja lain bahwa memang yang menjadi tantangan adalah terminologi ya Muse ya. Waktu kami menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu mengalami kesulitan. Apalagi nanti mungkin kalau bisa diterjemahkan ke Mandarin, itu ada sebuah tantangan tersendiri. Nah, apalagi dibahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana untuk, maafkan, opa dan oma, atau bapak ibu yang sudah senior, itu memang perlu penyederhanaan. Jadi tidak apa-apa Muse kita sederhanakan terminologinya, tetapi tidak mengubah metodenya, tidak mengubah susunannya. Karena dari sesi 1 sampai sesi 6 itu tidak boleh dirubah ya. Harus sama seperti itu. Nah, secara sistematika. Tetapi mungkin penyederhanaan dikembalikan kepada fasilitator. Dan saya sih merindukan adanya tim yang mungkin bisa bersama-sama menyederhanakan, menggodok kembali bahan ini. Nah, kesulitannya adalah pada waktu kita harus memutarkan video, karena itu harus didengarkan kurang lebih 40 menit. Nah, biasanya ada opa, oma, atau bapak ibu yang saya mengatakan, aduh, tadi tuh ngomong apa? Saya nggak ngerti gitu. Nah, kita memang tidak seperti mungkin kita membimbing ibu-ibu yang ada di sini, mungkin kita harus mengisi. Ada ibu-ibu atau opa-oma yang, aduh Pak, saya takut ikut ini. Kenapa? Kok kayak ujian ya, ngisi-ngisi yang kosong gitu ya. Nah, jadi jangan kita akhirnya menekankan itunya. Tetapi coba dengarkan, diskusikan, dan tanyakan. Tidak apa-apa kalau ada kesulitan. Nah, memang Muse ini satu tantangan buat kita semua adalah untuk fasilitator ya. Bagaimana fasilitator bisa dengan kreatif dan juga bisa menyederhanakan satu kalimat yang mungkin sulit dimengerti untuk kelompok tertentu. Ya, tetapi seiring dengan berjalannya 40 Days in the Word yang sudah kami praktekkan, ternyata bahan ini pun bisa dicerna dan juga dipahami oleh opa oma atau bapak ibu yang sudah berusia lanjut selama ini. Yang paling penting, peran fasilitator untuk simplify, menyederhanakan. Kira-kira begitu. Semoga menjawab ya Muse ya. Mungkin ada dari rekan yang akan menambahkan, silakan pengalamannya. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama. Cukup Muse? Cukup ya. Ya, makasih Pak Dedi. Sama-sama. Berikut saya undang Ibu Emilda dari GKI Anugerah kalau ada. Ya, ya Pak. Aduh, ya silakan Ibu Emilda. Kebenaran pertanyaannya sama-sama Muse Sekyun. Ya, cara menangani untuk lansia kan di PWSter untuk teman-teman emang rada kesulitan, sampai Emil juga ngasih contoh satu sesi itu, ngasih contoh 1 hari kayak gimana baru dia nerima gitu. Emang ada kesulitan itu. Betul, betul. Saya mengerti Bu Emilda. Langsung jawab aja Pak Cecep ya. Silakan. Ya. Jadi memang kita harus fleksibel Ibu Emilda, atau tadi pertanyaan dari Muse ya. Adalah bagaimana kita mungkin bukan mengejar target bahwa satu bahan harus selesai. Karena kalau kita mengejar itu, maafkan, fasilitator tertekan, opa oma tertindas karena bahan itu. Iya, jadi takut nggak mau ikut. Nggak mau ikut, trauma. Aduh, katanya udah Inggris semua, ada kata-kata yang juga kadang-kadang sulit dimengerti.
Jadi mungkin kita boleh menjelaskan dengan pelan-pelan intinya apa. Nah, misalnya bagian yang mengkalimatkan kembali ya. Nah, mungkin buat opa oma ini butuh satu proses ya, bagaimana satu kalimat firman Tuhan yang dirasa panjang bisa disederhanakan. Nah, ini mungkin bisa dicontohkan oleh fasilitator dulu. Kemudian nanti ada bagian membayangkan. Waduh, mungkin ada apa-apa. Gimana ya membayangkan? Nah, mungkin kita juga bantu dengan contoh-contoh. Nah, yang paling menolong adalah pada waktu kita mendampingi pribadi ini, ya rekan-rekan. Jadi ada mungkin saya kadang ditanya, jadi gini, saya memimpin satu grup, tapi ada grup opa-oma yang dipimpin oleh fasilitator lain. Lalu telepon, aduh katanya saya nggak ngerti itu waktu diterangkan tuh bagian itu apa ya. Nah, ternyata betul seperti Ibu Emilda mungkin alami ya. Ibu atau Bapak itu lebih tertolong waktu kita menjelaskan pribadi. Dari pengalaman pribadi dulu. Ya, jadi maksudnya dibimbingnya secara personal, seorang gitu ya. Karena dalam kelompok mungkin maaf ya, ada opa-oma mau nanya malu, ya. Kadang-kadang juga bingung mau nanya apa gitu kok. Terus ada yang ngomong gini, aduh yang lain pinter-pinter bisa ngisi ya. Saya mah tuh bisa ngisi naon ya nih. Kadang-kadang waktu bikin jurnal, misalnya, opa oma hari ini kita baca ayatnya sama-sama yuk. Nah, nggak apa-apa, by telepon. Misalnya ada seorang oma yang kesulitan, ya. Ibu boleh mendampingi pagi itu selama mungkin 30-40 menit. Yuk kita baca ayatnya sama-sama, oma renungkan. Kan yang paling penting itu mengisi jurnal, betul nggak? Ya, bagaimana ayat itu dimengerti, dan ayat itu direnungkan, dan ayat itu dipraktekkan. Pelajaran satu hal, tapi itu jurnal itu menjadi perjalanan rohani. Ya, jadi, nah mungkin yang lebih menolong itu ketika kita membantu secara personal. Nah, kalau seminggu itu sudah lewat, biasanya mereka bisa melakukannya sendiri. Tapi seminggu pertama biasa begitu banyak pertanyaan. Itu yang saya alami ya. Nggak apa-apa kita dampingi, atau kita mengulang kembali bagian-bagian penting mengerjakan bersama-sama pagi itu kalau waktunya memungkinkan. Itu tips dari saya, begitu ya. Terima kasih, Pak. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Pak Dedi. Rupanya kita bisa mendalami apa yang materi yang tadi sudah kita dengarkan di dalam perjalanan kita ya, dalam praktek pelayanan itu memang banyak hal. Berikut kalau hadir ada Ibu Li Xiu Chien dari GI Hock Im Tong, saya persilahkan. Hadir. Ya Ibu, silakan. Mohon maaf saya belum tak kenal. Ya silakan Bu. Ya saya Si Chien dari GI Hock Im Tong. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan di mana saya bisa bertanya sesuatu tentang 40 Day ini. Saya udah mengikuti 40 Day ini dan 40 Day ini benar-benar bagus gitu ya. Saya banyak belajar untuk firman Tuhan ini dan kita memang akan menerapkan ke pengurus-pengurus si wanita, lansia, dan pemimpin-pemimpin CG di GI. Saya baru akan memulainya kita itu minggu yang akan datang. Nah, yang mau saya tanyakan ada nggak tip-tipnya dulu nih, cara-caranya supaya kita itu kan belum melakukan apa-apa supaya bisa setiap nanti yang ikut itu lebih bergairah, lebih rajin untuk bisa membaca firman itu dalam kehidupannya sehari-hari, setiap hari bisa terus, bukan hanya 40 hari saja, tapi mereka bisa terus menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka selanjutnya. Itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Wow, pertanyaan yang mungkin baik saya nih. Tambahkan sedikit Pak. Ya, silakan Ibu Sofia. Saya juga dari Hock Im Tong. Karena kebenaran saya juga menangani si wanita dan Sinda. Memang mengalami kesulitan, khususnya untuk kita tahu bahwa opa-oma yang diserahkan kepada kami itu boleh dikatakan seperti Pak Dedi tadi bilang, udah Inggrisnya belepotan, bukan belepotan, tengah arti, ya satu. Kedua,
itu mata juga sudah harus ditambah-tambah plus min gitu, apalagi silinder. Nah, jadi kalau disuruh membaca firman Tuhan pakai Alkitab yang sudah diperbesar berapa kali juga, hese Pak. Jadi saya terakhir kira-kira mungkin udah setengah tahun lebih lah, 6 sampai 7 bulan. Saya pakai satu cara saya belajar dari itu renungan santapan rohani, santapan harian. Nah, jadi setiap hari saya share kepada mereka, suruh mereka cuma pasang telinga, dengar. Nah, nanti terus satu waktu kita ada kuis, ada permainan gitu, supaya apakah benar mereka membaca benar. Nah, itu untuk mereka lebih antusias. Nah, tadi saya ingin tanya kepada Pak Dedi, apakah Pak Dedi siapkan materi ini dengan cara hanya mendengar? Wah, nah, ini itu sedikit yang saya mau sharingkan. Jadi kemungkinan besar untuk opa-oma yang sulit untuk membaca atau itu, mungkin mereka masih bisa mendengar. Nah, untuk suruh pasang Zoom, ketakutan Pak. Kenapa ketakutan? Pencet ini hilang semua. Jadi itu ada kesulitan bagi kami. Kalau misalnya harus pakai HP mereka juga ketakutan. Nah, mungkin itu yang saya ingin sharingkan dan juga tanyakan kepada Pak Dedi, apakah ada cara yang lebih hebring lah gitu. Iya. Terima kasih Pak. Wah, Ibu Sofia ini pembimbing saya waktu SMA, waktu saya di Hokintong sebetulnya, yang baru ketemu lagi ya. Wah, senang sekali ketemu rekan-rekan yang, waktu masih SMA atau remaja. Begini, Bu Sofia dan teman-teman khususnya, memang 40 Days in the Word itu kan satu seri ya, sama dengan 40 Days in the Prayer, doa. Nah, sekarang di gereja kami menggunakan lagi buku baru. Ini saya sedang di Amerika, saya sedang terus juga mengadakan perbandingan dengan gereja Saddleback. Tadi waktu Minggu pagi saya ibadah di gereja Rick Warren, Saddleback ya. Memang mereka sudah punya small group, kelompok kecil yang sangat kuat ya. Jadi gereja ini bertumbuh karena kelompok kecil. Dan itu menjadi satu terus gerakan setelah selesai 40 hari doa, 40 hari firman, 40 hari community atau komunitas. Nah, itu tuh akan terus berlanjut. Nah, tadi Rick Warren khotbahnya bagus sekali. Ya. Sekali lagi sama tuh tekanannya. Kita tidak mungkin bertumbuh secara rohani sendirian. Kita butuh komunitas. Nah, tadi Ibu mengatakan gimana ya supaya ini teh semangat ya. Memulainya dengan penuh sukacita, bukan dengan beban. Nah, mungkin kita akan, sekali lagi ya, memang mau nggak mau, kita perlu memberikan satu metode yang sederhana, menarik, berkelanjutan, tapi tidak membosankan. Ya, memberikan satu pengajaran, tapi bukan menjadi satu tekanan. Nah, ini penting sekali. Tips yang pertama adalah memilih fasilitator yang sudah dilengkapi dengan baik. Jadi jangan sembarangan pilih. Tadi saya bilang kan, kita boleh gantian memimpin, tapi untuk tahap pertama, di layer pertama, kita butuh pemimpin-pemimpin yang handal, yang bisa menjelaskan dengan sederhana, tapi menarik. Nah, sebetulnya video dari yang sudah kami presentasikan, di mana kami membahasakan dalam bahasa Indonesia, kami dengan sedapat mungkin itu sudah menyederhanakan untuk bahasa yang bisa dimengerti oleh berbagai kalangan, ya, bahkan dari remaja sampai orang tua. Tapi kadangkala kami menghadapi kenyataan, ada mungkin bagian tertentu yang mengatakan, aduh, kebetulan saya pelajaran ketiga tuh, ada seorang ibu dari Persekutuan Wanita mengatakan, Pak, justru yang tersusah pelajaran Bapak tuh, pelajaran ketiga, ya, aduh, banyak pertanyaan, adakah dosa yang mesti diakui, adakah teguran yang perlu saya perhatikan, adakah janji Tuhan yang harus saya pegang. Nah, sebetulnya mungkin menjadi sulit itu karena kita ingin seperti
merangkumkan banyak sekaligus. Tapi kalau kita coba perhatikan pelan-pelan bagian mana yang penting, waktu lihat video diulang lagi. Jadi lihat video bukan sekali loh, ibu-ibu. Kita harus ingetin tuh kepada jemaat yang kita pimpin atau kelompok kita. Enggak apa-apa ngulang tiap hari sampai benar-benar mengerti. Tadi betul, Ibu Sofia mengatakan, karena buat orang tua yang lebih pas itu mendengarkan dan melihat. Ya, kalau cuma kita mendengarkan, itu biasanya cuma nempel sekian persen. Tapi kalau melihat, itu akan bertambah lagi tuh memori. Dan membagikannya. Jadi izinkan mereka yang sudah ikut 40 Days in the Word ini membagikan pada teman-teman lain. Dan ada satu opa, satu oma yang bercerita tentang ini yang saya dapatkan dari pelajaran ini. Wow. Ya, semakin dia membagikan, semakin dia mengingat pelajaran itu. Tapi semakin kita mungkin tidak memberikan kesempatan dia membagikan, akan semakin besar lupanya daripada ingatnya. Jadi siapkan metode yang menarik. Yang kedua, ulang terus sampai betul-betul dipahami. Yang ketiga, izinkan mereka membagikan di dalam kelompok kecil. Jangan terlalu besar ya. Dan ada yang begitu baik sekali fasilitator mengatakan, Pak, saya mah cuma memimpin 2 orang aja dah, jangan banyak-banyak. It's okay. Karena yang penting bukan dari banyaknya, tapi bagaimana anggota kelompok itu memahami dengan lebih baik. Nah, saya pikir tips yang sederhana untuk opa-oma atau yang sudah usia lanjut adalah pilih 1 ayat saja dari sekian banyak ayat dari tiap sesi. Itu jauh lebih baik dibanding kita memberikan sekian banyak ayat, tapi mereka sulit. Nah, tadi Bu Sofia mengatakan renungan harian. Saya sering ingatkan kepada jemaat yang saya layani, dan kami hamba-hamba Tuhan memang harus buat renungan harian. Saya bilang begini, kami membuat renungan harian untuk jemaat Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan tulisan kami dulu yang dibaca. Renungannya dibaca, ayatnya nggak dibaca. Itu ibaratnya kita makan makanan, ada makanan berat dan makanan ringan. Kita lebih suka makanan snack dan makanan ringan. Tapi kita makanan beratnya nggak mau dimakan. Akhirnya nggak sehat. Ayatnya mesti dibaca. Setelah ayat dibaca, baru penjelasan renungannya dibaca. Sama dengan 40 Days in the Word, 40 hari dalam belajar dalam firman. Ayatnya dulu dibaca, baru penjelasan dari Rick Warren itu diperhatikan baik secara tulisan maupun video yang sudah diterjemahkan. Itu saja ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang baik. Ya, makasih Pak Dedi. Jadi memang yang dilakukan kita mendalami firman Tuhan ya dengan metode ini. Masih ada satu pertanyaan Pak Dedi ya. Silakan Ibu Shirley akan menyampaikan. Ya, mungkin saya penutup Pak Dedi. Kita ya, silakan Bu Shirley. Tapi baru bertatap muka sekarang. Pak, saya tuh dari kecil pasti semua juga mengalami baca saat teduh tuh pasti semua belajar saat teduh dari kecil, dari udah dewasa sampai saya seperti ini sekarang. Selama ini saya baca saat teduh hanya membaca seperti itu, baca, udah saat teduh ya udah selesai kayaknya tugasnya. Tapi pengalaman saya sangat luar biasa Pak ketika mengikuti 40 Days ini, diajarkan kita itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti pujian tadi di Mazmur 1. Saya tuh selama ini mengerti merenungkan firman Tuhan itu pagi, siang, malam. Merenungkan firman Tuhan berarti nggak mengerjakan yang lain atau gimana, hanya merenungkan saja seperti itu. Tapi ketika saya mempresentasikan di bagian ketiga, dikatakan kita tuh bukan merenungkan dari pagi malam, merenung aja nggak ada gawe gitu. Yang dimaksudkan pagi-pagi ketika kita bersaat teduh, kita mengerti firman yang kita baca, kita renungkan, bisa dihafalkan, dan kita lakukan siang hari, dan kita mengulangnya pada malam hari, kita renungkan. Yang tadi pagi kita baca, kita renungkan itu udah kita jalankan belum? Apa hasilnya? Apakah sudah kita jalankan? Dan ketika kita malam itu bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan firman Tuhan ini, saya sudah melakukan kembalikan kemuliaan untuk Tuhan. Itulah yang saya dapat. Dan saya rindu supaya yang lain selama ini membaca saat teduh seperti yang saya alami sebelum mengikuti ini, boleh memulai seperti saya. Saya ingin menularkan supaya ibu-ibu di GSK, semua yang ada di GSK boleh mengalami seperti saya. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk
dijalankan dan bisa ditularkan kepada orang di sekeliling kita. Soalnya di GSK ini Pak, Komisi Wanitanya semenjak COVID itu berhenti. Dan saya tuh rindu supaya bisa memulai. Dan yang ingin diajak ibu-ibu muda, bukan hanya ibu-ibu yang sudah lansia. Terima kasih. Terima kasih Bu Shelly untuk kesaksiannya. Ya. Mungkin silakan Pak, kalau memang bisa ada yang ditanggapi. Ya, jadi betul sekali yang tadi Ibu Shelly katakan ya. Jadi apa yang ditekankan di dalam perjalanan 40 Days in the Word itu bukan sekedar kita membaca. Tadi semua juga mengutip satu kalimat yang disampaikan dalam 40 Days in the Word ya. Alkitab ini bukan buku biasa. Jangan perlakukan Alkitab seperti buku yang dibaca selewat-selewat gitu. Saya pernah ketemu seorang ibu ya yang paling demen nanya ke temennya begini, udah berapa banyak kali baca Alkitab? Udah berapa kali? Ada ibu saking keselnya, saya sudah baca cover to cover. Maksudnya apa? Kulitnya aja yang saya baca, katanya dalamnya enggak. Nah, jadi hati-hati ibu-ibu. Kita boleh mengencourage teman yang lain. Boleh bertanya, boleh mengingatkan, tapi jangan jadi kayak polisi ya. Sampai orang yang ditanya itu jadi ketakutan. Kamu udah baca belum? Udah dijawab belum? Jadi cara kita mengencourage adalah mungkin kita mulai dengan pertanyaan begini. Ini lebih menolong. Apa yang kamu dapat dari ayat yang kamu baca pagi ini? Ketimbang kamu baca apa ayat ini? Wah, itu orang merasa dituduh dan disudutkan. Dan saya yakin, sekali lagi ya, kita akan menjadi excited, lebih bergairah kalau ada orang bertanya, mengingatkan, dan berbagi. Jadi bukan hanya nanya aja, apa yang kamu dapatkan dari ayat itu. Tapi izinkan saya juga membagikan apa yang saya dapatkan. Itu akan menjadi indah. Ya. Dan sekali lagi, membaca saat teduh bukan menjadi sebuah beban, tapi menjadi berkat. Brother Lawrence mengatakan, practicing, ya, praktekkan itu bagaimana kehadiran Tuhan, dan ini hubungan firman Tuhan, waktu kita masak, bahkan waktu cuci mobil, waktu kita berjalan, dan mungkin kalau ibu-ibu sedikit mau lebih rajin ataupun bisa menuliskan ayat-ayat di sticky notes ya. Biasa kan ada tuh yang colorful tuh warna-warni ya. Coba tuliskan sebanyak-banyak ayat-ayat firman Tuhan dan taruh mungkin di kelipan buku kita ataupun di meja belajar kita atau mungkin di mana saja yang setiap kali kita melihat itu kita langsung diingatkan ayat itu atau ditaruh di kantung. Sekarang banyak ayat firman Tuhan yang sudah dicetak demikian bagus. Nah itu caranya daripada kita bengong nunggu di kamar, maksud di ruang tunggu berjam-jam. Coba kita ambil satu ayat, kemudian kita hafal. Ya, waktu nunggu kendaraan umum, waktu kita ada di satu tempat tertentu dengan waktu yang cukup lama, gunakan momen itu untuk menghafal ayat. Saya dengan istri pernah mengunjungi seorang oma yang sudah dalam keadaan sakit berat. Tadi kan ada kesaksian juga, aduh mata aja udah susah baca. Jadi oma ini memang udah nggak bisa baca, terbaring lemah, udah nggak bisa, bukan hanya nggak bisa baca, dengar pun udah sulit karena pendengarannya kan sudah berkurang. Tapi ini yang tidak pernah saya lupa. Oma ini rajin mengingat lagu-lagu pujian. Dan oma ini rajin hafal ayat. Dia bilang begini, pendengaran saya sudah drop, saya udah nggak bisa dengar. Mata saya sudah rabun, nggak bisa lihat apa. Tetapi Tuhan menggunakan ingatan memori ya. Dia bisa menyanyi, dia bisa hafalkan ayat, dan dia pulang ke rumah Bapa dengan penuh damai dan sukacita. Lihat nggak? The power of the word. Ya, saya punya teman tunanetra di Bandung loh. Ya, waktu saya datang ke Wiataguna, dia menggunakan huruf Braille untuk membaca Alkitab dan itu belum semua dalam huruf Braille. Tapi dia menggunakan daya ingatnya karena dia nggak bisa baca jelas, dia tunanetra. Tapi dia menggunakan daya ingatnya untuk hafal ayat firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, kita diberikan mata yang masih jelas. Kita diberikan kesempatan yang lebih banyak. Tidak ada kesulitan. Satu kali nih sebagai penutup ya, Pak Cecep, izinkan saya share sedikit. Satu kali ada muse yang datang ke rumah jemaat. Lalu muse ini bilang begini, semoga bukan di gereja Bapak Ibu ya, saya nggak sebut gerejanya di mana ya.
Aman ya. Jadi ini si Muse setelah tanya ada masalah apa nih Bu, mau didoakan apa? Iya Pak Pendeta, saya banyak masalah. Oke deh, kalau begitu sebelum saya pulang, boleh nggak saya membacakan ayat? Nah, si Muse ini jujur, sorry nih Bu, Alkitab saya ketinggalan di mobil. Boleh nggak pinjam Alkitab Ibu? Waduh, si Ibu ini panik ya. Langsung dia panggil 3 pembantunya. Minah, Inem, ya, Iem. Wah, pembantu dipanggil 3-3-nya. Naon nyonya? Cenah pakai bahasa Sunda ya. Teangan Alkitab di mana eta? Cenah. 3 pembantu nyari Alkitab. Nggak ketemu. Panik ini. Di mana nyonya? Saya nggak ketemu. Eta di lemari nggak ada. Di mana? Akhirnya ada seorang pembantunya menemukan Alkitab. Lalu si ibu yang tadi itu berteriak, si majikan itu yang diminta untuk bacakan ayat, yang pendeta itu mengatakan tolong nanti bacakan ayat. Puji Tuhan Muse, Pak Pendeta, kenapa? Ini saya cari kacamata berbulan-bulan nggak ketemu, ternyata ada di selipan, ada di Alkitab nyelip katanya. Kebayang nggak? Dia nyari kacamata nggak ketemu berbulan-bulan. Ternyata kacamatanya nyelip di mana? Di Alkitab. Itu berarti Alkitabnya nggak pernah dibaca. Ada satu pertanyaan. Alkitab itu menjadi buku yang ada di rak buku kita, sama dengan buku lain, atau itu menjadi harta berharga yang ada di sisi ranjang atau tempat tidur kita. Rick Warren ngomong begini nih, penulis dari 40 Days in the Word. Izinkan Alkitab itu selalu terbuka di ranjang saudara. Sebelum saudara berangkat kerja, sebelum kaki turun dari lantai, biarlah Alkitab itu terbuka untuk mengingatkan, saya perlu baca. Izinkan Alkitab terbuka di ranjang saudara. Bahkan sebelum saudara tidur mengingatkan, bacalah Alkitab itu sebelum saudara tidur. Sederhana ya, tipsnya ya, taruh aja Alkitab di ranjang. Jangan kayak ibu itu, sampai 3 pembantunya nyari nggak ketemu. Jadi jadikan itu seperti apa? Bagian kehidupan kita. Tapi ada omah bilang gini sama saya, aduh, saya ini nggak bisa tidur, udah makan obat tidur nggak bisa tidur, udah ke psikiater nggak bisa. Tapi aduh, cuanto puji Tuhan, udah baca Mazmur 119 langsung tidur, baru ayat ke-5 udah ketiduran. Oh itu mah jadikan Alkitab sebagai bukan obat tidur, tapi malah jadi menjadikan Alkitab sesuatu yang membosankan. Nggak seperti itu ya. Kita menjadi semangat, kita menjadi menyukai, dan mau melakukannya. Itulah Pak Cecep yang saya bagikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dedi Sutendi yang sudah share begitu jelas, dan semoga kita sekalian seluruh jemaat di gereja-gereja yang tergabung bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Dedi Sutendi, dan terima kasih. Ya, kita akan lanjutkan dan mengakhiri. Saya serahkan pada worship leader Ibu Shirley. Tuhan, kita sudah mengikuti firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Dedi. Terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Dan kami juga bersyukur boleh bersama-sama bergabung dari 7 gereja. Seharusnya hanya 1 masih izin dari gereja Kaimtong belum bergabung. Kita doakan supaya acara berikut bisa bergabung. Dan saat ini kita mau menyembah Tuhan dengan melalui sebuah pujian dari Ibu Pipit. Saya persilakan persembahan solo. Selamat sore kepada ibu-ibu yang terkasih, yang juga mengasihi Tuhan, terlebih lagi yang Tuhan kasihi. Sungguh berbahagia pada sore hari ini saya biasa ikut sharing dan saya dapat banyak berkat. Satu pujian, bukti kebesaran-Mu, yang mengatakan bahwa hidupku menggenapi firman-Mu. Biarlah kita menjadi pelaku firman yang tidak hanya rajin membaca, merenungkan, tetapi juga menjadi pelaku firman. Lewat pujian ini, biarlah kita bisa mengaplikasikan kehidupan kita untuk menggenapi firman Tuhan. Satu pujian, bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Maaf, saya kebawa perasaan.
Mungkin kita ulang lagi dari awal Pak Cecep. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda bukti. Mohon maaf. Pak, mohon kita mulai dari awal, tetapi di awal Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku